بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk mengawali malam kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dengan lisan, tetapi mari kita terjemahkan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan ketakwaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Kaum muslimin dan muslimat, al-musallun wal musalliyat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada malam yang berbahagia ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan satu kajian dengan judul Hanya kepada Allah aku mengadu. Jikalau kita melihat di dalam Al-Quran, kata mengadu dituturkan oleh Allah Subhanahu wa taala dua kali. Yang pertama dalam kisah Nabi Ya'qub alaihi salam bersama dengan anak-anaknya, dan yang kedua pada kisah sahabiyah yang bernama Khawlah binti Tha'labah. Dan insyaallah pada malam yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas dengan ringkas bagaimana bentuk aduan. Yang pertama salah seorang nabi Allah Subhanahu wa taala itu Nabi Ya'qub, dan yang kedua adalah salah seorang sahabiyah. Ya, kalau misalnya kita sering mendengar sahabi atau sahabah, itu biasa identiknya dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari golongan laki-laki. Tapi kalau sahabiyah atau sahabiyat itu artinya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari golongan wanita, dan dua-duanya diabadikan di dalam Al-Quran. Kata mengadu di dalam bahasa Arab itu ada dua. Yang pertama syaka yashku, syaka yashku. Kemudian yang kedua ishtaka yashtaki. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menuturkan satu firman-Nya, itu artinya ada banyak makna, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Mari sama-sama kita pelajari bagaimana ucapan Nabi Ya'qub alaihi salam. Ini menjadi pelajaran mahal bagi kita semuanya. Kita mengetahui bahwa surat Yusuf dari awal sampai akhir itu menceritakan tentang Nabi Ya'qub alaihi salam dan 12 putranya.
Dan kita juga pernah menjelaskan bahwa anak-anak Nabi Yakub yang 10 orang, ya, minus Bunyamin dan Nabi Yusuf alaihi salam, mereka awalnya adalah orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Mereka berbohong, ya, kemudian mereka mencoba untuk menyembunyikan fakta, mengatakan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam dimakan oleh serigala, padahal faktanya tidak. Kemudian di akhir surat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ke-10 anak Nabi Yakub akhirnya meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Itu artinya bahwa seorang ayah, ya, walaupun anaknya itu berbuat kemaksiatan yang sangat luar biasa, yang dapat menuai amarah dari ayahnya, tetapi Nabi Yakub menunjukkan kesabaran. Di pertengahan kisah, sebelum ending dari surat Nabi Yakub, dari surat Yusuf alaihi salam, dan ini adalah siasatnya Nabi Yusuf alaihi salam, ketika 11 saudaranya itu pergi ke Mesir, Nabi Yusuf sengaja mengambil saudara dekatnya, karena ke-12 anak Nabi Yakub ini berasal dari 4 istri, ya. Sedangkan Bunyamin dan Nabi Yusuf alaihi salam berasal dari satu ibu, yang dalam riwayat namanya lah Rahil. Nah, jadi Nabi Yusuf sengaja mengambil Bunyamin, seolah-olah Bunyamin diculik, atau seolah-olah Bunyamin ditangkap, ditahan. Dan ketika Nabi Yakub mengetahui bahwa kedua anaknya hilang dari pandangannya, hilang dari hadapannya, maka Nabi Yakub alaihi salam mengucapkan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, dan ini adalah doa kita ketika kita sedih, gundah gulana, maka hendaklah kita hanya mengadukan nasib kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Yakub alaihi salam yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi Yakub mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengadukan huzni, kesedihanku, wa bathi, kesedihanku. Kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Yakub mengatakan, sesungguhnya saya bersedih dengan kehilangan 2 anak saya, dan saya hanya mengadukan kesedihan saya. Kata yang pertama huzni, kesedihan saya, wa bathi, dan kesedihan saya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata huzun dan kata bath itu merupakan 2 kata yang sama, tetapi ada sedikit perbedaan. Kalau al-huzun artinya sedih, dan al-huzun menunjukkan masa yang lalu. Artinya sedih karena kehilangan Nabi Yusuf, sedih karena anak-anaknya bertengkar, anak-anaknya tidak akur ketika itu. Dan bath itu sama dengan kata ham. Ham itu artinya adalah sedih di masa yang akan datang. Ya, ada orang yang sedih karena peristiwa yang di masa yang lalu, ada orang yang sedih karena kejadian yang akan datang. Misalnya gini, ini misalnya setelah peristiwa ini, setelah Bunyamin hilang ini, kira-kira anak saya siapa lagi yang hilang? Ya. Yusuf sudah hilang dari pandangan mata, Bunyamin sudah hilang dari pandangan mata, kira-kira nanti anak saya siapa lagi yang mau diambil? Sedih. Makanya Nabi Yakub mengatakan, aku hanya mengadukan kesedihanku, kegundahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setiap membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang ini, beliau menangis. Ya, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ya, karena kita mengetahui bagaimana perihnya Nabi Yakub alaihi salam ketika itu. Ya, yang puluhan tahun, bukan hanya
1 tahun 2 tahun, tapi puluhan tahun tidak bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Ditambah lagi dengan hilangnya anak tercintanya yaitu Bunyamin. Hilang Nabi Yusuf, hilang Bunyamin. Makanya Nabi Yakub hanya berkeluh kesah, hanya mengadukan nasibnya dan kesedihannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hasilnya? Hasilnya ketika kita mengadukan kesedihan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan muncul keridhaan. Kalau orang misalnya mengeluhnya misalnya dengan manusia, yang ada hanya kecewa. Kalau misalnya mengeluhnya di media sosial itu ada yang terbagi dua, ya. Ada yang pro dengan kesedihan kita, ya. Ada orang yang istilah sekarang haters, pembenci. Ya, jadi ada yang pro, ada yang kontra. Tapi ketika kita mengadukan kesedihan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah akan ada solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Yakub meyakini hal tersebut. Akhirnya apa solusi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Yakub alaihi salam? Nabi Yusuf dan Bunyamin kembali lagi kepada Nabi Yakub alaihi salam. Ketika kita mengadukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi buah dari kekecewaan kita ketika kita mengadukan sepenuhnya kesedihan kita itu kepada manusia, itu buah kesedihan, itu buah kekecewaan. Tetapi ketika kita mengadukan kesedihan kita, kegundahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah akan ada solusi yang tepat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Nabi Yakub bertemu dengan Nabi Yusuf dan Bunyamin, dan mereka hidup dengan damai di Mesir. Ini kisah yang pertama, kisah dari seorang nabi. Kemudian ada kisah yang lain dari sahabiyah yang bernama Khawlah binti Sa'labah. Ini uniknya di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu hanya ada satu nama wanita yang disebutkan secara jelas. Kita tahu ya siapa ya. Bahkan namanya itu menjadi nama surat. Artinya apa? Seorang wanita itu dalam Islam asalnya adalah atasatur. Atasatur artinya kita harus menyembunyikan identitasnya. Jangan sering-sering. Dan ini juga menjadi pesan bagi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Asal dari wanita itu adalah tidak menampakkan dirinya. Tasatur. Ya, menyembunyikan wajahnya, artinya tidak menampakkan kepada orang lain dengan terang-terangan, kemudian tidak menampakkan auratnya, tidak suaranya tidak didayu-dayukan dan sebagainya. Jadi ada beberapa kisah, ya, banyak kisah tentang wanita di dalam Al-Quran, tetapi tidak ada yang disebut namanya secara jelas kecuali Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah atau dalam surat Al-Mujadilah. Ya, ada dua ya, Al-Mujadalah dengan Al-Mujadilah. Ada yang mengatakan Al-Mujadalah, ada yang mengatakan Al-Mujadilah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang salah seorang hambanya, sahabiyah yang bernama Khawlah binti Sa'labah, melaporkan, mengadukan perihal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat yang pertama, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Qad sami'a Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengarkan. Qaulal lati, perkataan seseorang yang tujadiluka, yang menggugat dirimu wahai Muhammad, fi zaujiha, tentang suaminya. Wa tashtaki ila Allah,
dan dia mengadukan nasibnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan dialog antara kalian berdua. Wallahu sami'un basir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala mendengar. Ini adalah akidah kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar kita dimanapun kita berada. Allah Subhanahu wa taala mendengarkan kita walaupun kita berbisik-bisik. Karena Aisyah radhiyallahu anha, ketika itu peristiwanya di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah. Khawlah binti Sa'labah datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Aisyah. Tapi karena ini adalah permasalahan yang sensitif dan permasalahan yang prinsip, sehingga Khawlah mengatakan, wahai Rasulullah, saya ingin berbicara berdua. Tetapi ketika berbicara berdua, Aisyah ada. Aisyah di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kata Aisyah radhiyallahu anha, saya mendengar sebahagian perkataan dari Khawlah dan tidak mendengar sebahagian perkataan dari Khawlah. Artinya dalam hal itu Aisyah radhiyallahu anha tidak mendengar 100% perkataan Khawlah. Sedikit ada didengar, sedikit tidak didengar. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad, sungguh, sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha, sungguh Allah Subhanahu wa taala mendengar perkataan wanita yang menggugatmu ya, tentang istrinya, maka Aisyah radhiyallahu anha terheran-heran. Beliau mengatakan, tabarakalladzi sami'a sam'uhu kulla syai'. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang pendengarannya meliputi seluruh alam semesta. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha hanya berjarak beberapa sentimeter dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu rumah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, mendengar sedikit dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Aisyah yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendengar seutuhnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala mendengar seutuhnya dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khawlah binti Sa'labah. Allah mengatakan, wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah Subhanahu wa taala mendengar perkataan dialog antara kalian berdua, yaitu antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khawlah binti Sa'labah. Wallahu sami'un basir, dan Allah Subhanahu wa taala sami', Maha mendengar, basir, Maha melihat. Ya. Di sini kita melihat bahwa Khawlah ya, dalam asbabun nuzulnya atau sababun nuzulnya, Khawlah binti Sa'labah, seorang wanita tua ya, menikah dengan salah seorang sahabat yang bernama Aus bin Samit. Aus bin Samit ini saudara dari salah satu pemimpin Ansar yang bernama Ubadah bin Samit. Namanya Aus bin Samit. Aus bin Samit adalah suami dari Khawlah binti Sa'labah. Yang dua-duanya itu, yang satu sudah kakek-kakek, yang satu lagi sudah nenek-nenek. Janjinya ketika menikah, seia sekata, sehidup semati ya. Tetapi ketika sudah tua kadang-kadang berulah ya. Karena dilihat kemungkinan Khawlah binti Sa'labah tidak menarik lagi ya. Ketika terjadi percekcokan, maka Aus bin Samit mengeluarkan salah satu perkataan, dan perkataan itu merupakan perkataan yang dia itu biasa di kalangan Arab, tetapi dalam Islam belum ada hukumnya, yang disebut dengan zihar. Zihar itu berasal dari kata zahrun. Zahrun itu artinya tulang punggung, tulang belakang ya, tulang yang menyangga badan kita ya. Zihar ya. Zihar itu adalah perkataan Aus bin Samit kepada Khawlah binti Sa'labah ya, kamu bagiku itu seperti tulang punggung ibuku. Ini kita tidak berbicara tentang hukumnya,
karena hukumnya itu insya Allah akan dibahas pada kajian fikih ya. Tapi ini adalah perkataan yang lazim di kalangan bangsa Arab, kamu itu seperti punggung ibuku ya. Yang artinya nggak jelas apakah itu talak atau tidak talak. Artinya ini perkataan yang menggantung ya. Dan ini hukumnya berbahaya kalau misalnya salah melangkah ya. Salah melangkah berbahaya. Makanya Khawlah binti Sa'labah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, suamiku Aus bin Samit mengatakan kepadaku, kamu itu seperti tulang punggung ibuku. Apa hukumnya?" Ini juga kebiasaan sahabat dan sahabiah. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada hal-hal yang tidak diketahui, langsung ditanyakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khawlah binti Sa'labah langsung datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena belum tahu hukumnya, beliau mengatakan, saya tidak tahu jawabannya. Tunggu sebentar ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu untukmu. Kemudian Khawlah tetap menggugat ya, tujadiluka, mujadalah. Khawlah tetap menggugat. Wahai Rasulullah, apa kira-kira solusinya? Apakah ini talak atau tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tunggu dulu. Jadi digugat ya, digugat ya. Sampai ketika dia menggugat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau mengadukan perihalnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tashtaki ilallah. Dan Khawlah binti Sa'labah mengadukan perihalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karakter orang yang beriman ya. Ketika dia mencari sesuatu, bahkan ini jawaban yang sangat penting dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum tahu jawabannya, maka dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tashtaki ilallah, dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya apa yang kita lihat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan bukan hanya sekedar ayat, tapi satu surat yang namanya adalah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, yang berkaitan dengan perihal Khawlah binti Sa'labah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dan menjelaskan tentang hukum zihar. Sehingga dengan demikian hukum zihar itu menjadi jelas dan terang menderang oleh Khawlah binti Sa'labah.